इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूं। कायदे में रहो। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action dari Salman Khan yang berjudul Sikandar, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang raja kaya raya yang selalu memikirkan semua rakyatnya. Tapi dibalik itu, dia lupa memikirkan istrinya sendiri. Sampai suatu saat, istri tercintanya itu tewas dalam ledakan besar yang direncanakan oleh musuh-musuhnya. Sebelum meninggal, sang ratu memutuskan mendonorkan organ-organ tubuhnya. Sialnya, musuhnya tahu akan hal itu dan berniat membantai semua penerima donor. Dengan kekayaan dan kekuatannya, Raja Barbar ini pun berjuang untuk menyelamatkan mereka semua. Adalah langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan sebuah penerbangan maskapai. Di kelas utama, ada cowok anak tunggal menteri yang bernama Arjun Pradhan. Di sebelah kursinya si Arjun, ada seorang ibu dan anak. Ketika melihat cewek di sebelahnya itu, Arjun seperti mengenal tuh cewek. Tapi di mana ya? Karena penasaran, dia memotret tuh cewek dan mencarinya di Google. Rupanya tuh cewek adalah Monica, mantan bintang film Wik Wik yang sekarang udah pensiun. Nah, dikala itu, Arjun juga langsung nyetel video harapnya si Monica. Bangkainya, Arjun itu terus-terusan aja menggoda si Monica dan pengen ngicipin Mbak Monica. Selama ini, Arjun cuma bisa col-col ngeliat videonya si Monica. Kalau ada kesempatan buat adu mekanik, kenapa enggak? Monica yang sekarang udah pensiun dan memiliki keluarga memohon agar Arjun tidak kurang ajar. Ngehenya, pas anaknya Monica habis pipis, Arjun langsung menarik tuh anak dengan iming-iming main game di iPadnya. Setelahnya, Arjun pun langsung nyelimutin Monica dengan selimut dan menyuruh si Monica buat ngemut-ngemut permen lollipop. Tapi pas Arjun udah mau beraksi, tangannya pun langsung ditangkap. Melihat ada keributan, pramugari langsung paham situasi. Dia langsung mengumumkan ke semua penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman karena akan ada turbulensi. Mak jreng, jagoan kita Raja Sanjay Rajkot langsung menghajar Arjun dan dua bodyguardnya. Keren mampus, pikirnya. Tapi nggak gitu dong, itu tangan bisa masuk keluar jas gampang ambuh lah. Setelah tuh bangke-bangke pada babak belur, Sanjay menyuruh si Arjun meminta maaf ke Monica. Sanjay juga berkata kalau setiap orang itu punya masa lalu. Yang Sanjay tahu kalau Arjun terus berbuat onar, Sanjay udah tahu masa depannya si Arjun bakalan jadi kayak gimana. Takut digebukin lagi, Arjun pun bertekuk lutut meminta maaf ke Monica. Habis itu Sanjay pun bobok manis lagi. Nah, di lain tempat diperlihatkan ayahnya si Arjun, Menteri Pusat Rakesh Pradhan. Ketika dikasih kabar kalau putranya dipermalukan oleh orang asing, Pradhan pun marah besar. Dengan pengaruhnya, Pradhan langsung memutasi kepala polisi di Rajkot dengan orang yang bisa dia atur, yaitu Inspektur Prakash. Setelah sampai di kantor polisi Rajkot, Prakash langsung ingin menangkap orang yang telah mempermalukan anak menteri. Intinya sih, Prakash ingin orang itu segera ditangkap dan dihukum. Namun, seketika semua polisi di sana terdiam membisu. Ketika melihat berkasnya si Sanjay, ada 49 laporan yang dipending atas nama Sanjay dan kasus itu tidak pernah dilanjutkan. Subinspektur Gamal bingung jelasinnya. Ya gimana ya Dan? Orang itu tuh spesial. Lebih baik komandan gak mencari masalah dengan beliaunya. Apakah Prakash menyerah? Oh tentu aja enggak. Polisi korup macam si Prakash gak akan menyerah. Wong dia udah dibayar mahal sama Pak Menteri. Nah sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Dio Official 23 dari Malaysia yang udah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini dilipat gandakan ya. Terus kalau ada yang mau ikutan support Om, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Oke, lancrot. Singkat cerita, Prakash meminta diantar ke rumahnya si Sanjay. Dan sampailah mereka semua di sebuah istana yang nan megah. Nah, dikala itu Prakash masih belum sadar kalau orang yang dia cari itu adalah Raja Rajkot. Prakash itu malah mengira kalau Sanjay itu cuma jadi pekerja di istana itu. Baru deh pas masuk ke dalam istana, Prakash dikasih tahu kalau Sanjay Rajkot adalah raja di sana. Ngehnya, walaupun udah tahu kalau lawannya itu adalah raja, Prakash ini tetap aja nggak mau menyerah. India itu negara hukum, setiap orang harus ditangkap kalau bersalah. Apalagi Prakash juga udah dapat DP dari Pak Menteri. Tak lama kemudian, Ratu Rani Sahibah Saistri keluar untuk menemui si Prakash. Ratu Rani pun menyambut si Prakash dengan hangat. Tapi ini polisi babok malah nggak ada sopan-sopannya babar blas. Dia itu menyuruh Ratu Rani untuk mengeluarkan si Sanjay karena dia udah jadi tersangka. Dengan santai Ratu Rani berkata,
Sayang sekali Pak Prakas, kamu harus susah-susah datang ke sini karena suamiku sekarang sedang berada di kantor polisi. Sebelum pergi, Ratu Rani menyarankan agar si Prakas menggunakan mobil yang sudah Ratu siapkan karena tidak aman menggunakan jeep polisi. Lah si Prakas ngekek lah, siapa juga yang berani nyerang iring-iringan mobil polisi. Tapi pas keluar, Prakas langsung kena mentalnya ketika melihat ribuan orang sudah berkumpul. Bahkan mobil polisinya sudah hancur tak berbentuk, diprotolin sama massa. Gamal pun ngasih tahu ke Prakas kalau orang-orang itu adalah rakyat Rajkot. Mereka akan sangat marah bila raja mereka disentuh. Alhasil, mau nggak mau, Prakas dan polisi yang lain harus keluar istana menggunakan mobil kerajaan. Sesampainya di kantor polisi, tidak jauh beda. Ribuan orang sudah mengerumunin kantor polisi itu. Pas masuk ke dalam kantor, Prakas juga kaget karena di dalam sudah berkumpul jenderal-jenderal polisi atasannya si Prakas. Komisaris polisi juga meminta si Prakas untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Jangan sampai kekonyolannya si Prakas membuat konflik melebar. Raja Sanjay sangat dihormati di Rajkot. Bila ada orang yang berani menyenggolnya, maka orang itu nggak akan hanya menghadapi si Sanjay seorang, tapi ratusan ribu rakyat Rajkot akan mengamuk. Lah, tapi ini botak tetap aja pada pendiriannya. Sanjay itu sudah bersalah gebukin anak menteri. Dia harus ditangkap. Keadilan harus ditegakkan. Cocok empu. Kasus titipan Pak Menteri aja pakai bawa-bawa keadilan. Karena suasana di luar semakin ramai, Raja Sanjay meminta tangan kanannya, Amar, untuk menenangkan rakyat yang marah. Ketika Amar keluar, seketika rakyat pun langsung terdiam. Intinya sih, komisaris polisi meminta si Prakas mengurungkan penangkapannya si Sanjay. Kalau enggak akan terjadi konflik berdarah dan posisi Prakas juga akan dalam bahaya. Alhasil, Sanjay pun diperbolehkan pergi dari sana. Tapi si Prakas bangke tetap aja bilang, kalau ini belum berakhir, cepat atau lambat Prakas akan menangkap si Sanjay. Nggak lama kemudian, Ratu Rani menelpon kantor polisi. Ratu pun memperingatkan si Prakas untuk tidak berbuat bodoh. Rani juga udah tahu keterlibatan si Prakas dengan Menteri Pradan. Semua rencana mereka tidak akan bisa berlaku selama Ratu Rani masih hidup. Habis itu joget deh. Nggak usah lama-lama deh jogetnya. Nggak lama kemudian diperlihatkan ada pernikahan di tambang emas milik si Sanjay. Semua orang pun terlihat bahagia. Tapi ada satu orang yang panas. Siapa lagi kalau bukan si botak Prakas. Dia tuh merencanakan akan membunuh si Sanjay ketika Sanjay sendirian. Mendengar rencana itu, Gamal pun langsung menelpon Ratu Rani. Sadar suaminya dalam bahaya, Rani meminta pengawalan dari keenam kesatria kepercayaan raja. Tapi Sanjay menolak. Biarkanlah mereka berpesta bersama rakyat. Sanjay pun berniat pulang terlebih dahulu bersama si Rani. Nggak mau suaminya kenapa-napa, secara diam-diam Rani mengirimkan chat ke Amar soal rencana penyerangan Prakas. Rani juga berpura-pura tidur agar Sanjay tidak curiga. Nah, pas pintu palang kereta api ditutup, orang suruhan Prakas datang untuk menyerang. Lah, salah besar bos, Salman kan diserang, ente nyari motor. Alhasil, semua penyerang itu pun dibuat kelimpungan oleh si Sanjay. Ngerasa nggak mungkin menang lawan Raja Sakti dengan senjata biasa, mereka pun langsung menodongkan AK-47. Tapi seketika para preman-preman itu langsung ketakutan karena di balik kereta yang lewat sudah ada puluhan orang yang menodongkan senapannya ke arah mereka. Setelah para preman itu kabur, semua orang di belakang kereta pun udah hilang entah kemana. Beberapa hari kemudian, Rani bilang ke Sanjay kalau dia itu baru saja melukis sebuah lukisan yang sangat indah. Rani berniat menunjukkan lukisan itu. Tapi pas membawa tuh lukisan, Sanjay udah hilang. Sanjay itu terlalu sibuk memikirkan rakyatnya sehingga Ratu Rani sedikit merasa kesepian. Tapi Ratu Rani bisa paham dengan hal itu. Raja yang baik akan selalu memprioritaskan rakyatnya daripada apapun. Mendengar itu, asisten Ratu Rani yang bernama Divya merasa iba. Sampai suatu hari, Divya memberanikan diri bilang ke Raja kalau esok hari adalah hari ulang tahun pernikahan Raja dan Ratu. Untung aja Divya ngasih tahu, karena si Sanjay itu sama sekali lupa dengan hal itu. Malam harinya, Sanjay mengajak si Rani untuk pergi ke suatu tempat. Dia ingin memberikan kejutan ke Rani untuk melihat mas-mas pakai rompi parkir. Sorry om yang salah. Bukan lihat mas-mas rompi parkir ternyata, tapi melihat pameran drone. Bajila, romantis habis, orang kaya mah bebas. Nah, di lain sisi diperlihatkan pesta ulang tahun Arjun yang dirayakan dengan meriah. Pradan juga menggadang-gadang kalau Arjun itu akan menjadi penerusnya. Tapi pas lagi asik-asiknya pesta, semua orang di ruangan itu mendapatkan kiriman video. Video ketika Arjun berlutut meminta maaf ke Monica. Jelas saja Pradan sangat marah karena dipermalukan seperti itu. Pradan yang malu memerintahkan gimana pun caranya Sanjay itu harus dibunuh. Kembali lagi ke istana. Nah, di saat itu diperlihatkan Ratu Rani mengecek kehamilannya. Ternyata jackpot, 2 garis coy. Berita itu pun langsung mau dikasih tahukan ke Sanjay.
Tapi pas Sanjay terbangun, di luar malah ada rame-rame. Rupanya di luar ada manajer tambang Sarman. Sarman itu menangis dan meminta maaf karena kemarin dia sempat menjual bahan peledak ke orang asing. Orang itu bilang akan ngebom tambang batu granit, tapi kenyataannya bahan peledak itu digunakan teroris untuk pengeboman di Punjab beberapa waktu yang lalu. Sanjay yang mendengar itu langsung marah besar. Tak lama kemudian, Gamal menelpon Ratu Rani lagi. Ratu Rani dikasih tahu kalau manajer tambang sekarang lagi jadi buronan orang-orang dari Punjab karena dikira sebagai anggota teroris. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Inspektur Prakas ingin memanfaatkan kekisruhan ini untuk menyudutkan Raja Sanjay. Jika mereka membunuh Sarman, maka semua kesalahan akan dilimpahkan ke Sanjay. Melihat Raja pergi ke tambang, Ratu Rani pun langsung mengikuti suaminya. Nah, di pertambangan, Raja bersama pasukan elitnya, Fantastic Six, langsung menghajar orang-orang marah suruhan Prakas. Bangkainya di sana udah dipasang peledak untuk membunuh si Sanjay. Rani yang melihat itu berteriak memperingatkan si Sanjay. Singkat cerita, Sanjay berhasil lolos dari ledakan itu. Untuk meluruskan masalah ini, Sanjay akan menemui kenalannya di pemerintahan dan menyuruh si Rani pulang duluan ke rumah. Tapi naasnya, karena ledakan tadi, Rani terkena serpihan bom yang menembus perutnya. Malam harinya, Sanjay bertanya ke Amar kenapa Ratu Rani belum pulang ke rumah. Amar pun bingung harus bilang apa. Dia pun akhirnya ngasih tahu kalau Ratu Rani mengalami masalah kesehatan di rumah sakit, tapi dokter tidak memperbolehkan Ratu Rani dijenguk. Namun aslinya itu permintaan Ratu Rani. Dia nggak mau Sanjay khawatir karena dirasa Ratu Rani nggak kenapa-napa. Sanjay terus melakukan aktivitasnya sebagai raja. Beberapa hari kemudian, Sanjay dan tim pengacaranya pun berhasil membersihkan nama Sarman dan pertambangan milik si Sanjay. Tapi tiba-tiba pengadilan itu diserbu oleh ibu-ibu yang menangis. Mereka menangis karena mendengar kabar kalau Ratu Rani telah meninggal dunia. Sesampainya di rumah sakit, Sanjay sangat menyesal karena dia tidak bisa menemani Ratu Rani di akhir hayatnya. Selama ini, Sanjay selalu sibuk dengan urusannya, tanpa sadar kalau Ratu Rani juga butuh perhatiannya. Di saat itu, Divya bilang ke Raja, sebelum Ratu Rani dibawa ke rumah sakit, Ratu menyempatkan mengirim chat ke Sanjay yang berisi pesan-pesan untuk si Sanjay. Rani juga mengirim foto tespek yang bergaris 2. Dikala itu, tangisan Sanjay kembali pecah karena istrinya meninggal bersama calon anaknya. Nah, sebelum dikremasi, Dr. Krishna memberanikan diri untuk berbicara dengan si Raja. Dr. Krishna menjelaskan kalau Ratu Rani pernah menandatangani berkas donor organ. Ratu ingin bila dia telah tiada, organ-organnya didonorkan ke orang yang membutuhkan. Karena wasiat itu, Sanjay pun mengiyakan permintaan Ratu Rani. Di kremasian Ratu Rani, Sanjay berbicara ke Amar. Dia sangat menyesal karena selama hidupnya dia tidak terlalu memperhatikan Ratu Rani. Beberapa hari kemudian, Raja Sanjay diberikan berkas penerima donor organ dari Ratu Rani dan mereka sudah menerima dan menjalankan operasi dengan sukses. Mendapati fakta itu, tangisan Sanjay kembali meledak. Ingatan tentang Ratu Rani pun tidak bisa hilang dari kepalanya. Sampai di titik, Sanjay menyadari walaupun istrinya telah tiada, tapi Sanjay masih bisa melihat semangat Rani dari orang-orang yang menerima organ-organnya si Rani. Keesokan harinya, Raja meminta Dr. Krishna untuk kasih tahu biodata lengkap penerima donor. Paru-paru Ratu didonorkan ke seseorang anak yang bernama Kamarudin. Matanya didonorkan ke seorang janda yang bernama Vaidevi. Dan jantungnya didonorkan ke remaja yang bernama Nesha. Dr. Krishna pun memohon rahasiakan tentang hal ini. Kalau orang lain sampai tahu tentang hal ini, lisensi Dr. Krishna akan dicabut. Sanjay pun berjanji dia tidak akan membocorkan hal ini. Dia cuma ingin menemui orang-orang yang menerima donor dari Ratu Rani. Malam harinya, Sanjay berniat pergi ke Mumbai seorang diri. Tapi pengikut setianya tidak bisa membiarkan hal itu. Amar dan Fantastic Six bersikeras ikut dengan Raja Sanjay. Mereka punya tanggung jawab melindungi Raja Sanjay dengan nyawa mereka. Singkat cerita, mereka berlapan pun pergi ke Mumbai naik kereta. Nah, pas sampai di stasiun Mumbai, mereka langsung pengen naik taksi. Namun supir taksi yang bernama Deniro malah ngetawain mereka semua. Deniro itu mengira mereka semua itu dari sirkus karena bajunya yang seragaman. Tapi tenang, Deniro itu punya tempat untuk tamu-tamunya itu untuk beli baju, biar nggak norak di kota besar macam Mumbai. Oh, waduh, raja paling kaya di India dikirain badut sirkus. Setelah ganti baju, Sanjay meminta dianterin ke kawasan kumuh Dharavi. Target pertama mereka bertemu dengan anak kecil yang bernama Kamarudin. Sepanjang jalan, ini supir taksi ngocol mulu. Ya, walaupun jokesnya itu garing parah sih, kayak om. Sesampainya di Dharavi, Sanjay langsung membayar ongkos taksi pakai duit berkepok-kepok. Sanjay itu sangat menyukai si Deniro yang ngocol. Gara-gara jokes garingnya si Deniro, Sanjay bisa tersenyum lagi setelah kematian Ratu Rani. Lah, dan dikasih uang yang setara 1 tahun kerja tanpa libur jadi supir taksi. Deniro pun langsung girang parah lah. Dia juga bilang kemanapun Sanjay mau pergi naik taksi, Deniro akan mengantar. Singkat cerita, Sanjay menemui bocah kriwil yang bernama Kamarudin. Sanjay pun langsung ngobrol sama si Udin.
Sanjay pun merasa kalau sebagian dari diri Rani hidup di anak ini. Nah, pas bertanya latar belakangnya si Udin berkata kalau dia itu sangat diberkati. Sejak kecil, dia itu dibuang oleh orang tuanya di kawasan kumuh itu. Tapi dia punya teman-teman yang selalu menyayangi dirinya. Sampai suatu hari, Udin pingsan karena menderita kerusakan paru-paru parah. Entah dari mana, ada orang baik yang mendonorkan paru-parunya. Bahkan biaya pengobatannya pun ditanggung penuh. Nah, di saat itu Sanjay pun bertanya, apakah Udin punya permintaan? Udin pun bilang dia itu pengen banget punya baju baru dan makan makanan enak. Tapi Udin gak mau kalau dia sendiri yang merasakan kebahagiaan itu. Teman-temannya juga harus merayakan apa yang dia rasakan. Lah, raja paling tajir ditantang sama bocil ingusan. Alhasil, semua anak-anak di kawasan kumuh itu pun diajak Sanjay ke mall buat makan enak dan beli baju yang mereka inginkan. Ketika pulang, ada dokter koas yang marahin si Udin karena gak istirahat setelah operasi. Nah, Laksmi ini merupakan dokter universitas yang selama ini membantu Udin dan warga miskin di sana. Laksmi juga menjelaskan kalau transplantasi paru-paru Udin tidak akan menyelesaikan masalah selama polusi berat masih ada di Dharavi. Laksmi pun menceritakan beberapa tahun yang lalu ada pengusaha yang membeli sebidang tanah di sana. Tanah itu digunakan untuk pembuangan sampah dari negara maju. Setiap hari sampah-sampah itu dibakar yang menyebabkan polusi berat. Mendengar itu, Sanjay pun langsung memerintahkan salah satu dari Fantastic Six, yaitu si Dev, untuk membeli lahan itu kembali agar warga Dharavi tidak menderita lagi. Nah, orang kedua yang dikunjungi adalah penerima donor mata, janda yang bernama Vaidevi. Ketika ngetok rumah si Vaidevi, Sanjay dan yang lain pun langsung dimarahin sama bapak-bapak yang bernama Virat. Virat mengira Sanjay CS itu adalah utusan Sundarsan. Keluarga mereka itu nggak butuh uang dari Sundarsan. Bukannya jiper, Sanjay dan yang lain malah langsung bludus masuk ke dalam rumah. Ketika melihat si Vaidevi keluar, Sanjay langsung mengingat mata Ratu Rani yang selama ini dia kagumi. Daripada dicurigain, Sanjay mengaku-ngaku sebagai utusan paman Sundarsan. Sanjay juga membawakan banyak bingkisan untuk anak-anak di sana. Nggak cuman itu, Sanjay juga memberikan perhiasan manggal sutra untuk Vaidevi. Orang ketiga yang dikunjungi Sanjay adalah remaja yang bernama Nesha. Sesampainya di rumah sakit, Sanjay melihat ayah dan adiknya si Nesa menangis. Rupanya, walaupun operasi transplantasi jantung berhasil, tapi kondisi Nesa tidak kunjung membaik. Nggak hilang ide, Sanjay meminta Amar untuk mencarikan baju pendeta agar Sanjay bisa bebas masuk ke dalam kamarnya si Nesa. Melihat kondisi penerima donor jantung istrinya dalam kondisi kritis, Sanjay langsung menghubungi dokter bedah jantung terbaik di dunia, Dr. John. Nggak cuman itu, seluruh dokter jantung terbaik di Mumbai dikerahkan untuk menangani si Nesa. Sambil video call, Dr. John membimbing dokter-dokter India itu untuk menangani si Nesa. Alhamdulillahnya, dengan bantuan dokter-dokter terbaik di dunia, kondisi Nesha pun kembali stabil. Setelah bertemu dengan para penerima donor, Sanjay pun merasa lega. Akhirnya dia bisa kembali ke Rajkot dengan tenang. Ketika mau balik, mobil mereka terjebak di kampanye Mantri Pradhan. Nah, di saat itu ada polisi yang menyadari kalau Sanjay berada di dalam taksi. Polisi itu pun langsung laporan ke Arjun. Tapi Arjun itu nggak mau percaya. Nggak mungkin banget Raja Rajkot yang sangat kaya naik taksi murahan di Mumbai. Namun nggak lama berselang, Prakash menelpon si Arjun. Dia ngasih tahu kalau beberapa hari yang lalu Sanjay pergi ke Mumbai. Dia juga dapat info intel kalau organ tubuh Ratu Rani didonorkan ke orang Mumbai. Ya, si Arjun pun langsung percayalah. Sialnya, pas mau ngasih tahu ke bapaknya, Arjun itu bingung karena bapaknya itu lagi berapi-api berpidato. Arjun pun akhirnya menyuruh kameramen untuk nyorot si Sanjay. Alhasil, si Pradhan itu langsung notice. Setelah mendapat izin dari bapaknya, Arjun dan polisi-polisi di sana langsung pengen menangkap si Sanjay. Nah, di kala itu, Amar ngasih tahu kalau para polisi-polisi itu ingin menangkap mereka. Dengan tenang, Sanjay bilang, silahkan kalau berani. Namun Amar bilang, lebih baik mereka lari. Jangan sampai mereka tahu kalau Ratu Rani mendonorkan organnya ke orang-orang Mumbai. Bisa-bisa mereka semua dalam bahaya. Ya udah deh, Sanjay pun langsung cus kabur. Kerennya, De Niro itu langsung ngepot-ngepot kabur dari si Arjun CS. Walaupun udah ngepot-ngepot keren, tapi itu kurang hebat. Alhasil, De Niro pun langsung dicengkewing dan ditukar balik sama si Sanjay. Pokoknya ngepot-ngepot lagi dah. Bangkainya itu Arjun malah ngelemparin bom molotov. Pas mau ngelempar lagi, tuh bom molotov malah berbalik masuk ke dalam mobil. Sehingga mobil itu pun kebakaran dan terjungkal. Karena hal itu jugalah Arjun pun tewas jadi Arjun panggang. Di stasiun, Sanjay menyuruh memberikan tas koper itu ke Rangga. Gunakan uang itu untuk menyogok orang di dinas kesehatan agar semua data penerima donor organ dari Ratu bisa dihilangkan dari database. Fed juga disuruh mengurus tanah sampah di Dharavi. Sedangkan Raja dan pengikut yang tersisa langsung pergi menggunakan kereta api. Sialnya, Fed itu ngasih tahu kalau kondisi Udin tidak baik. Saat ini dokter sedang memeriksa Udin secara menyeluruh. Udin kambuh lagi karena polusi udara semakin memburuk gara-gara pembakaran sampah. Nah, di tengah jalan Deva ditelepon. Deva dikabarin kalau Vaidevi mencoba melarikan diri dari rumah. Saat ini dia sedang menangis di rumah pamannya. Nggak cuman itu, Nesha yang sebelumnya udah kondusif sekarang mengalami gangguan jantung.
Mendengar itu semua, hati Sanjay merasa amat perih. Walaupun organ-organ itu sudah diterima oleh orang yang tepat, tapi mereka bertiga terancam akan kehilangan organ yang didonorkan itu. Raja pun ingin kembali lagi untuk memastikan semua baik-baik saja. Bangkainya, Amar dapat telepon dari Menteri Bapuk. Tuh menteri akan mencari tahu siapakah orang yang menerima donor ratu. Paradan pun berjanji dia akan membunuh mereka bertiga, seperti Sanjay membunuh putranya. Nah, dikala itu pasukannya melarang untuk Sanjay kembali. Ini Mumbai bos, bukan Rajkot. Kalau mereka tertangkap di sana, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan untuk melindungi raja. Mendengar permintaan anak buahnya, raja pun bersedia kembali. Tapi dia bilang, walaupun dia bisa kembali, tapi hatinya akan sangat sakit karena tidak bisa melindungi wasiat Rani. Melihat rajanya yang menangis, Semarang pun langsung pada terdiam. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk kembali ke Mumbai apapun resikonya. Nah, pertama-tama Raja dan Fantastic Six langsung mendatangi Deh Raffi. Mereka ingin menyingkirkan sumber masalah di sana, yaitu pembakaran sampah ilegal. Dikala itu, Sanjay menyuruh anak buahnya mundur. Cukup dia sendiri untuk melawan semua orang di sana. Di saat yang bersamaan, Pradhan memimpin polisi Mumbai untuk memburu si Sanjay. Sayangnya, karena database kesehatan telah dimanipulasi oleh si Sanjay, Pradhan dan polisi tidak bisa menemukan siapa saja orang yang telah menerima donor organ ratu. Nggak hilang ide, Pradhan pun menyuruh polisi untuk mencari tahu siapa saja yang dekat dengan si Sanjay. Tangkap mereka untuk memancing si Sanjay. Tak lama kemudian, Sanjay CS sampai di rumah pamannya Vaidevi. Sanjay pun menjelaskan siapa dia dan kenapa dia sangat peduli dengan Vaidevi. Mengetahui di depannya adalah Raja Rajkot dan istri pendonor matanya si Vaidevi, Sudarsan pun bersedia membantu si Sanjay. Nggak lama kemudian, Vaidevi pun dibawa kembali ke rumah. Kenapa Vaidevi kabur? Karena dia itu ingin bekerja. Dia ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Tapi ayahnya nggak mau ngizinin. Virat yang kolot dan temperamental menganggap cewek itu nggak perlu bekerja. Cewek itu hanya perlu masak, macak, dan manak. Pas Sanjay kembali datang, Virat tambah emosi. Ngapain ini om-om keker datang lagi? Sudarsan pun akhirnya ngibul kalau Sanjay ini adalah dokter yang membantu operasi transplantasinya si Vaidevi. Sanjay hanya ingin memastikan kondisi mata Vaidevi dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya diperlihatkan si Sanjay menemui bapaknya si Nesa. Baksi menjelaskan kenapa putrinya itu Anfal. Kemarin Nesa itu ditabuk sama pacarnya dan tuh cowok bangke minta putus. Karena hal itulah kondisi jantung Nesa kembali melemah. Mendengar itu semua, Sanjay meminta izin ke Baksi untuk menemani si Nesa selama beberapa hari. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Pradhan menangkap si Sarman. Sarman itu disuruh mengaku kalau dia telah menjual bom ke teroris sambil direkam. Kalau Sarman nggak mau, keluarganya akan dibantai. Setelah Sarman mengaku, Pradhan pun langsung membunuh si Sarman agar tidak ada lagi saksi mata. Karena pengakuan si Sarman itulah, akhirnya polisi bisa menyangkut pautkan Sanjay dengan teroris. Alhasil, Sanjay dan pengikut-pengikutnya dijadikan DPO paling dicari di India. Nggak lama kemudian, Sanjay pun berpura-pura menjadi sopirnya si Nesa. Di mobil, Sanjay mencoba mengorek informasi. Sedangkan Om fokus lihat belahannya Mbak Nesa. Aduh. Nesa pun bilang kalau pacarnya si Kapil sangat hebat. Nesa nggak mau diputusin sama si Kapil. Kalau nggak sama Kapil, Nesa itu nggak semangat hidup lagi. Mendengar itu, Sanjay pun berniat menemui si Kapil. Nah, di gym, Sanjay memohon ke Kapil jangan jahat sama si Nesa karena dia tuh baru aja operasi jantung. Tapi Kapil yang bangga itu malah nyolot. Sialnya, omnya si Kapil yang seorang polisi melihat Sanjay yang masuk DPO. Ada, Sanjay pun langsung ngamuk lah. Karena nggak bisa dibilangin baik-baik, Sanjay pun langsung pergi dari sana dan bilang kalau si Kapil itu nggak jadi mutusin si Nesa. Malam harinya, Deh Raffi didatangi polisi. Sanjay mengira mereka itu datang untuk menangkap si Sanjay atas perintah Pak Menteri. Tapi ternyata para polisi ini datang karena kasus penggebukan di tanah sampah. Ngadepin polisi level cere kayak gitu, Amar pun langsung ngeluarin jurusnya, jurus uang 1 koper. Alhasil, tuh polisi-polisi pun langsung oke-oke aja. Tapi mereka itu tetap harus menangkap 20 orang dari sana buat formalitas. Nah, di saat itu, Udin punya pemikiran nyeleneh. Ya yakin kalau paman Sanjay itu adalah ayah kandungnya. Sanjay yang dulu membuangnya, sekarang menyesal. Sebagai bukti, Udin pura-pura batuk mangguk-mangguk. Bener aja, Sanjay pun langsung perhatian ketika Udin batuk-batuk itu. Nah kan bener, itu bapakku cok. Nah, di kantor polisi, Amar, Rangga, dan Adit berpura-pura ditangkap. Sialnya di saat itu, Prakas malah muncul di sana. Kalau sampai mereka ketahuan, pasti Sanjay akan dalam bahaya. Untung aja tuh polisi botak gak notice.
Malam harinya pas Prakas pulang kerja, dia kaget karena diserang oleh si Sanjay. Sanjay sengaja mengagetkan si Prakas untuk menunjukkan dengan mudahnya Sanjay bisa membantai si Prakas. Lah, polisi botak banyak gaya, digebukin Sanjay nggak bisa apa-apa. Pas mau gebuk-gebukan lagi, Sanjay langsung mengurungkan pukulannya karena istri dan anaknya si Prakas pulang ke rumah. Dikala itu Sanjay berpesan kalau polisi harusnya mengayomi rakyat, bukan menjadi anjing pesuruh pejabat. Kalau Prakas masih punya harga diri mengenakan seragam polisi, Sanjay berharap Prakas bisa lebih bijak memilih kubu. Mendengar itu, Prakas pun hanya bisa terdiam hula-hula pelolor-pelolor. Nah, keesokan harinya, Sanjay pun kembali mendatangi si Vaidevi. Kali ini suasana rumah udah ramai. Ternyata tadi itu Vaidevi mencoba menggame overkan hidupnya sendiri. Ibu-ibu di sana juga protes ke Virat. Kenapa wanita selalu aja diskriminatifkan? Tapi dengan entengnya Virat bilang, ini semua demi keamanan semua wanita. Di saat itulah Sanjay mengeluarkan jurus ceramah. Bila Vaidevi mati, gimana kabar dengan anak-anaknya? Sanjay juga meminta ke Virat untuk tidak terlalu keras kepala dan kolot. Zaman sudah berubah. Saat ini banyak wanita-wanita hebat yang menjadi orang penting di seluruh dunia. Nah, di luar Amar dan yang lain bilang ke Raja, kenapa mereka nggak ngasih uang aja ke Vaidevi untuk biaya pendidikan anaknya sampai lulus S3? Masalah selesai. Tapi Sanjay tidak mau melakukan hal itu. Mereka itu tidak butuh uang, mereka itu butuh support dari kita. Malam harinya, Sanjay ingin menyelesaikan satu masalah, yaitu Vadam Factory. Sanjay datang ke markas Vadam untuk bernegosiasi membeli tanah sampah. Vadam mengakui dia cukup terkesan dengan si Sanjay yang berani datang sendirian ke kandang macan. Udahlah, nggak usah pakai lama, Sanjay menawar tanah sampah di Dev Raffi dengan sangat mahal. Untuk bukti, Vadam disuruh mengecek kamera di tempat parkir. Sanjay itu udah membawakan uang 1 truk penuh. Melihat tuh duit, mata Vadam pun langsung hijau. Tapi dia punya niat buruk, dia akan mengambil uang itu semua dan membunuh Sanjay di sini. Sanjay yang udah tahu tabiat mafia menyuruh si Vadam melihat layar monitor lagi. Rupanya Sanjay udah menaruh bom di segala penjuru klub. Kalau Vadam menolak tawarannya si Sanjay, mereka semua akan mati tertimpa bangunan. Alhasil Vadam pun gak bisa berkutik lagi, dan akhirnya dia pun menjual tanah sampah itu ke Sanjay. Sebelum pergi, Sanjay berkata, ini hanyalah contoh, tapi kalau kamu ingin berulah, kamu akan menjadi contoh untuk mafia yang lain. Keras, bos. Karena tuh tanah sekarang udah jadi milik Sanjay, semua sampah pun dikirim keluar Dev Raffi dengan tenang. Keesokan harinya, Sanjay pun kembali datang ke Vaidevi. Kali ini terlihat si Vaidevi yang girang. Karena omongan Sanjay kemarin, Virat sedikit melunak. Walaupun belum boleh kerja keluar, Virat membuat pabrik ceriping agar ibu-ibu di lingkungannya bisa punya penghasilan tambahan. Melihat itu, Sanjay pun merasa lega. Tapi Sanjay juga bilang kalau Virat bisa berbuat lebih dari ini. Intinya aja nih ya, Sanjay nyeramain si Virat dari hati ke hati. Gara-gara ceramahnya si Sanjay menyejukkan kalbu, Virat pun akhirnya sadar. Dia pun membuang egonya dan mempersilahkan si Vaidevi melakukan apapun yang dia inginkan. Virat juga sangat berterima kasih ke Sanjay karena telah menyadarkan dirinya yang kolot parah. Sialnya, di saat yang bersamaan, Prakas berhasil menemukan data siapa saja yang menerima donor ratu. Mendapati hal itu, Pradhan pun langsung memerintahkan Prakas dan anak buahnya untuk mengeksekusi semua penerima donor itu tak terkecuali. Kampingnya, Kumar yang bekerja sebagai teknisi AC nggak sengaja ngeliat poster DPO-nya si Sanjay. Karena hal itulah, Kumar pun langsung ngasih tahu ke keluarganya kalau orang yang mereka anggap sebagai orang suci ternyata teroris yang sangat berbahaya. Nah, di lain sisi, diperlihatkan kondisi Udin yang semakin memburuk. Udin itu harus mendapatkan operasi paru-paru agar bisa terus hidup. Di kesakitannya, Udin bertanya, apakah paman Sanjay itu adalah ayah aslinya? Udin akan senang sekali bila Sanjay beneran ayah kandungnya. Mendengar itu, Sanjay pun mengaku kalau emang dia beneran ayahnya si Udin. Rupanya, nggak cuma Udin yang mengalami sakit, ada lebih dari 6.000 orang kritis di waktu dan tempat yang bersamaan. Mereka itu harus segera mendapatkan penanganan, kalau enggak mereka akan lewat. Sialnya tidak ada rumah sakit yang bisa menampung pasien sebanyak itu, apalagi mereka semua dari kalangan orang miskin. Nggak mau dengar alasan itu, Sanjay pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya agar mengirim ambulans ke Dev Raffi. Sanjay juga akan menanggung semua biaya pengobatan warga Dev Raffi. Nggak perlu itu apa namanya BPJS, semua akan dibayarin sama si Sanjay. Setelah dari rumah sakit, Sanjay mendatangi rumahnya si Nesa. Dikala itu Baksi laporan kalau Kapil datang dan membuat onar. Kapil yang kemarin digebukin sama si Sanjay nggak terima. Kapil mau ngadu kalau dia itu dipaksa agar tidak putus sama si Nesa. Jelas saja si Sanjay menyuruh si Kapil untuk pergi. Kapil itu tidak layak mendapatkan cinta tulus dari Nesa. Nah, di saat yang bersamaan, akhirnya semua rahasia Sanjay pun terkuak. Oke, Om ceritain satu persatu ya. Tapi kalau di filmnya itu, ini terjadi berbarengan. Pertama, Nesa itu marah karena Sanjay telah mencampuri urusannya. Siapa Sanjay kok berani-berani ikut campur? Kapil itu cowok paling ganteng sejagat raya. Nesa nggak mau Kapil terluka. Jengkel sama ini cewek ABG, Dev akhirnya muntap. Dia bilang kalau Nesa masih hidup sampai detik ini karena jantung dari Ratu Rani. Dan orang di depannya itu adalah Raja Sanjay Rajkot, raja paling kaya di tanah India.
Mendengar itu, Nesha pun langsung tercengang. Akhirnya Nesha pun bisa mengerti dan meminta maaf. Nesha berjanji mulai sekarang dia tidak akan menyia-nyiakan jantung pemberian Ratu Rani. Nesha juga udah nggak peduli lagi sama si Kapil Bapuk yang mau kondo. Oke, sekarang giliran keluarga Vaidevi. Di saat Sudarsan datang, Sudarsan itu langsung diomelin karena telah berbohong. Sanjay itu bukan dokter, melainkan teroris yang sangat kejam. Karena mereka terus-terusan aja menghina-hina Sanjay, akhirnya Sudarsan pun gak tahan lagi. Dia pun akhirnya ngasih tahu kalau orang yang dihina-hina mereka itu adalah Raja Sanjay Rajkot. 25% emas yang ada di India semua milik Sanjay. Kalau nggak percaya silahkan cek sendiri di Google. Kenapa dia peduli sama keluarga Viraj? Karena Vaidevi itu mendapatkan donor mata dari Ratu Rani. Seketika mereka semua pun langsung pada terdiam. Nah sekarang gilirannya si Udin yang udah anfal terus-terusan aja bertanya kemana ayahnya. Apakah ayahnya itu melarikan diri lagi seperti dahulu kala? Dasar ayah nggak punya tanggung jawab. Mendengar itu, Amar pun malah keceplosan dan menjelaskan kalau Sanjay itu merupakan raja paling kaya di India. Sama kayak sebelum-sebelumnya, Udin dikasih tahu kalau paru-parunya itu milik Ratu Rani. Tak berselang lama, Sanjay ditemani Nisha dan adiknya sampai di rumah sakit. Sanjay bilang ke Udin, ayah telah datang nak. Sebentar lagi Dr. John dari Dubai akan mengoperasimu. Tapi seketika Udin memanggil Sanjay dengan sebutan Maharaja yang membuat Sanjay kaget. Udin meminta maaf karena telah lancang mengira Sanjay sebagai ayahnya. Udin juga bilang kalau dia tidak berhasil selamat, Udin ingin paru-paru Ratu Rani diberikan ke orang yang jauh lebih membutuhkan. Sanjay yang mendengar itu bilang kalau paru-paru Rani akan terus berada di tubuhnya si Udin. Sanjay tidak akan membiarkan Udin mati semudah itu. Sanjay juga berkata, setelah semua ini selesai, Sanjay akan mengangkat Udin sebagai anak angkatnya. Nah di lain tempat, polisi dan preman suruhannya si Pradhan mulai bergerak menuju rumah Vaidevi. Untung aja temannya si Kumar melihat itu dan langsung ngasih tahu ke Kumar kalau mereka dalam bahaya. Ketika para preman sampai di rumah itu udah kosong karena keluarga Vaidevi telah melarikan diri. Begitu juga di Dharavi, semua orang telah pergi meninggalkan rumah mereka ketika preman-preman Pradhan menyerang. Pradhan yang dilaporin gak mau tahu. Mereka semua harus segera menemukan semua penerima donor itu. Di saat-saat krusial, adiknya si Nesha malah melakukan live. Niatnya sih baik untuk menunjukkan kalau Raja Sanjay Rajkot itu bukan teroris. Dia membawa 6.000 orang miskin ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nggak cuma itu, Sanjay juga mendatangkan dokter kelas dunia untuk mengoperasi si Udin. Gara-gara live itu, Sanjay pun menjadi viral dan mendapat simpati publik. Tapi gara-gara live itu juga, preman dan polisi bisa tahu lokasinya si Sanjay. Ngeheknya, pas Dr. John sampai di bandara, dia langsung dicekal oleh keamanan atas perintah si Pradhan. Bangkainya lagi, pas Sanjay mau ke bandara menjemput Dr. John bareng si Deniro, keluarga Vaidevi malah datang ke rumah sakit. Sekarang, semua penerima donor berkumpul di tempat yang sama. Sadar kalau mereka semua akan menjadi sasaran empuk, Amar menyuruh mengunci pintu gerbang rumah sakit. Bener aja, tak berselang lama, ratusan preman haus darah mencoba mendobrak masuk rumah sakit. Mendapati kabar itu, Sanjay pun berniat kembali. Sanjay juga memerintahkan bawahannya agar tidak menahan diri. Sanjay mengizinkan Fantastic Six untuk mengamuk sesuka hati mereka. Dan perang besar pun tak dapat dihindari. Tapi tetap aja sih ya, kalau di logika sih nggak masuk akal. 6 orang lawan ratusan orang, sehebat-hebatnya Fantastic Six, mereka itu kalah jumlah. Dan jeng-jeng, taksi super pun akhirnya keluar. Pas Raja Sanjay udah datang, semangat Fantastic Six pun kembali bergelora. Dengan formasi sunduk sate, mereka menyerang dengan tombak sambil nyunduk-nyunduk-nyunduk. Malam harinya, Sanjay mendatangi kediaman Menteri Bapuk Pradhan. Nggak pakai ampun, Sanjay membantai setiap orang yang bisa dia lihat. Dan sumpah om nggak mau komen nih aslinya ya, tapi tuh seng tipis bisa nahan peluru coy. Wah keren amat. Awis bola, yain aja om takut sama Salman kan. Nah di dalam, Sanjay berhasil menghindari setiap tembakan dari Pradhan. Ngeheknya, walaupun udah kalah, Pradhan itu masih bisa tersenyum. Seenggaknya dia bisa membunuh salah satu dari penerima donor, pikirnya. Nggak gitu dong ceritanya. Sanjay pun ngasih tahu kalau operasi Udin itu berjalan lancar. Lah kok iso?
Ternyata pas sudah pasrah, Sanjay akhirnya menggunakan kartu asnya. Sanjay menghubungi langsung presiden dan meminta bantuannya agar Dr. John bisa diperbolehkan masuk ke India. Karena hal itu jugalah Dr. John berhasil tepat waktu sampai di rumah sakit dan mengoperasi si Udin. Masih cengengesan ini botak. Dengan sombongnya Pradhan bilang, walaupun kali ini dia gagal, tapi Pradhan gak akan berhenti. Cepat atau lambat, Pradhan akan membunuh semua penerima donor, termasuk si Sanjay. Nggak mau itu terjadi, Sanjay pun langsung ngeluarin ulti totokan dewa. Habis itu Pradhan pun langsung lumpuh total. Lumpuh atau mati ya? Itulah pokoknya. Singkat cerita, Sanjay pun menjenguk Udin di rumah sakit. Tapi di saat itu Sanjay dihampiri oleh si Prakas. Prakas bilang kalau dia itu udah sadar selama ini dia memihak orang yang salah. Dia juga mengakui kalau Sanjay merupakan raja yang baik. Tapi hukum adalah hukum. Sanjay tetap harus ditangkap karena pembunuhan di depan rumah sakit dan penyerangan rumah Menteri Pradhan. Nah, di saat itu Sanjay tidak menolak. Asalkan orang-orang yang dia sayangi tidak disakiti, Sanjay sudah merasa puas. Tapi pas mereka keluar rumah sakit, udah ada ribuan orang yang mengepung rumah sakit itu. Bahkan mobil polisi kembali dipretelin sama massa. Sanjay pun sempat nanya ke Amar, ngapain orang-orang Rajkot jauh-jauh sampai ke Mumbai? Namun De Niro yang akam si Mumbai sadar benar, semua orang di sana itu bukan orang Rajkot, melainkan orang-orang Mumbai. Gara-gara viralnya si Sanjay, orang-orang Mumbai memasang badan agar Sanjay tidak ditangkap. Nggak mau dibuat mati konyol, Prakas pun kembali membebaskan si Sanjay. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewok pamit dulu dan biar milatihin.